membentengi diri sendiri dari sihir, santet, pelet, kuna-kuna, gangguan jin, kejahatan iri dengki, amalan warisan Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, bolehkah kami minta amalan dari Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis-hadis sahih, terutama amalan untuk membentengi diri sendiri dari kejahatan sihir, santet, pelet, guna-guna, gangguan jin, dan dari kejahatannya orang-orang yang iri dengki? Jika boleh, maka tolong buat video diupload ke channel YouTube Al-Mu'alim Center agar banyak saudara-saudara sesama umat Islam yang ikut mengamalkannya. Atas kesediaannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya, jawabannya boleh dong. Boleh, justru lebih bagus. Karena ilmu dari Rasulullah SAW itu tidak ada yang disembunyikan. Disampaikan seluruhnya kepada para sahabat, kemudian para sahabat menyampaikan ilmu itu kepada para tabi'in. Para tabi'in menyampaikan ilmu-ilmu itu kepada para tabi'ut tabi'in, pada murid-muridnya hingga sampai kepada guru-guru kita. Kemudian sampai kepada kita, dan kita juga akan nasrul ilmi, menyebarkan ilmu pengetahuan Islam kepada setiap orang Islam yang mau begitu. Jadi kalau ada yang mau, alhamdulillah, karena ilmu itu lebih baik disebarluaskan, tidak disembunyikan. Kalau ilmu disebarluaskan akan bertambah manfaat dan barokahnya. Jadi sekali lagi silahkan amalkan ya apa yang telah kami ketahui dari hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Adapun amalan untuk membentengi diri sendiri dari gangguan sihir, santet, kemudian teluh, guna-guna, pelet, kemudian gangguan jin, apalagi dari kejahatannya orang-orang yang iri dengki, dari kejahatan-kejahatan yang sifatnya melibatkan godaan setan dan jin, maka sebenarnya setiap orang Islam itu sudah hafal doa-doanya, sudah hafal ayat-ayatnya. Hanya saja cara mengamalkannya, tata cara mengamalkannya yang mungkin belum tahu tata caranya. Ini ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika thalatha marratin. Artinya, an Aisyah radhiyallahu anha, telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena yaitu ada oleh beliau idza awa ila firashihi, apabila mendatangi kepada tempat tidurnya, kullalailatin, pada setiap malam loh ini. Rasulullah saja yang sudah dilindungi oleh Allah itu kalau hendak mendatangi tempat tidurnya pada setiap malam, jama'a kaffaihi, maka Rasulullah mengumpulkan kedua telapak tangannya. Ingat, kedua telapak tangannya dikumpulkan, dikatupkan jadi satu. Tsumma nafatha fihima, kemudian Rasulullah SAW mengembuskan nafasnya fihima, di dalam kedua telapak tangannya itu. Faqara'a fihima, lalu membaca oleh Rasulullah fihima, di dalam kedua telapak tangannya itu. Jadi kalau kita nih sudah menjelang tidur, kedua telapak tangan kita padukan, dibuka dua-duanya.
kedua telapak tangan dibuka kedua-duanya itu artinya kedua telapak tangan itu menghadap ke wajah. Kemudian setelah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dilanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian lanjut Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian dihembuskan, ya ditiupkan nafasnya kedua ke dalam kedua telapak tangan. Tsumma nafatha fihima itu artinya menghembuskan dengan ludah kecil-kecil. Dihembuskan dengan ludah kecil-kecil. Fuh 3 kali, kemudian di ludah kecil-kecil tuh. Kemudian setelah itu tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian mengusapkan oleh Rasulullah bihima dengan kedua telapak tangannya. Mastata'a pada sesuatu yang mampu oleh Rasulullah min jasadi dari jasadnya Rasulullah. Yabda'u mengawali oleh Rasulullah bihima dengan kedua telapak tangannya itu ala ro'si di atas kepalanya, wa wajhi dan wajahnya. Jadi dari wajah ke kepala mutar seluruhnya diusap. Wa ma aqbala min jasadihi dan sesuatu yang menghadap min jasadi dari jasadnya Rasulullah. Jadi setelah ditiupkan itu tadi ya jangan lupa usapkan ke wajah, ke kepala, rambut seluruhnya, leher, dada, perut, kaki sampai ke bawah. Itulah disebut wa ma aqbala min jasadihi. Yaf'alu dzalika thalatha marratin, mengerjakan oleh Rasulullah dzalika pada itu thalatha marratin sebanyak 3 kali. Jadi harus 3 kali ya. Setelah itu ulangi lagi, membaca lagi Qul huwallahu ahad sekali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, kemudian ditiupkan lagi ke dua telapak tangannya, kemudian diusapkan ke wajah, ke kepala, rambut, ke leher, dada dan seterusnya sampai ke kaki. Kemudian ulangi sekali lagi karena harus dilakukan sebanyak 3 kali. Akhrajahu Al-Bukhari, akhraja telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari nomor hadis 4630 dan juga nomor hadis 5018. Wa Muslimun dan oleh Imam Muslim nomor hadis 2192. Wa fi riwayatin fil Muwatta'i, dan yaitu tetap di dalam satu riwayat di dalam kitab Al-Muwatta' miliknya Imam Malik. Qalat, berkata oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena ada oleh Rasulullah idastaka, apabila sakit oleh Rasulullah, mengadu sakit, yaqra'u maka membaca oleh Rasulullah ala nafsihi untuk dirinya sendiri al-mu'awwidzati pada surat al-mu'awwidzat. Surat al-mu'awwidzat itu apa? Ya 3 surat itu. Yang pertama Al-Ikhlas, kedua Al-Falaq, dan yang ketiga An-Nas. Kalau disebut Al-Mu'awwidzatain berarti 2 surat Al-Mu'awwidzat, 2 surat Mu'awwidzah, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Tapi kalau dimaksud Al-Mu'awwidzat ya 3 surat itu. Wa yang futhu, dan meniupkan atau menghembuskan oleh Rasulullah SAW pada kedua telapak tangan beliau. Falamma staddat waj'uhu, maka tatkala telah menjadi parah oleh sakitnya Rasulullah, kuntu ada oleh aku, kata Sayyidah Aisyah, aqra'u yaitu membaca oleh saya alaihi untuknya Rasulullah, wa amsahu anhu dan mengusapkan oleh saya anhu untuknya Rasulullah, biyadihi dengan tangannya Rasulullah, roja'a barokatiha karena mengharap barokah dari kedua telapak tangannya Rasulullah. Jadi tatkala Rasulullah SAW sakitnya parah, maka yang membaca adalah Sayyidah Aisyah, tetapi dibaca di dalam kedua telapak tangannya Rasulullah SAW. Silahkan diamalkan. Semoga mustajabah.